Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha. Tabe salamat limunalatai, salam sahujud karende malempang. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas astung kerawarenugrahannya yang melimpahkan kita segala anugerah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ipu Twirangga Aditya, dan pada hari ini saya akan membawakan pesan Dharma yang berjudul Upaya Umat Hindu dalam menjaga keseimbangan alam semesta melalui implementasi Trihita Karana. Baik, Dewan Juri dan umat sedharma yang saya hormati, menjadi bagian dari masyarakat Hindu memiliki andil dalam memecahkan berbagai masalah yang disebabkan oleh teknologi. Selain memberikan kita dampak positif, teknologi juga memberikan kita dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah perkembangan komunikasi yang semakin pesat. Namun, tidak hanya ada dampak positif, teknologi juga memberikan kita dampak negatif, yaitu menurunnya kesadaran kita dalam menjaga keseimbangan alam sebagai sumber kehidupan kita semua. Kita dapat menyaksikan saat ini berbagai macam sifat destruktif dari skala lokal maupun skala global. Contohnya adalah bentrokan antar warga dan eksploitasi lingkungan yang dapat mengganggu kestabilan alam. Dewan Juri dan umat sedharma yang saya hormati, Hindu adalah sentana dharma yang mengajarkan kita konsep-konsep yang memiliki nilai universal dan relevan dengan masalah kita saat ini. Salah satunya adalah Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam pembelajarannya, Trihita Karana tidak cukup kita pelajari hanya dengan secara verbal maupun secara lisan saja. Tapi Trihita Karana harus kita implementasikan atau harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam penerapannya harus disesuaikan dengan kearifan lokal di berbagai daerah yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Umat sedharma dan Dewan Juri yang saya hormati, hari ini saya akan membagikan beberapa poin untuk kita menjaga keseimbangan alam. Poin yang pertama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan konsep Trihita Karana. Dan poin yang kedua atau poin yang terakhir yaitu bagaimana cara kita umat Hindu mengimplementasikan atau menerapkan Trihita Karana ke perilaku kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan konsep Trihita Karana? Eksistensi Trihita Karana sudah ada sejak zaman pemerintahan Majapahit yang digunakan oleh Pati Gajah Mada sebagai rahasia sukses dan kunci dalam mempersatukan Nusantara. Dan saat itu, Trihita Karana lebih dikenal dengan nama Trihita Wacana. Lalu, pada tanggal 11 November tahun 1966, muncullah istilah baru dari perubahan kata Trihita Wacana menjadi Trihita Karana. Kata ini muncul setelah adanya konferensi 1 Umat Badan Perjuangan Hindu Bali yang diadakan atas dasar upaya umat Hindu untuk menyejahterakan agama Hindu sesuai dengan Pancasila. Secara etimologinya, Trihita Karana memiliki arti yaitu tiga penyebab unsur kebahagiaan untuk mencapai keseimbangan. Baik, bagian-bagian dari Trihita Karana adalah 1. Parayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa Rani Hatal Langit. Yang kedua adalah Pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah Palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana cara kita sebagai umat Hindu untuk menjaga keseimbangan alam melalui implementasi Trihita Karana. Baik, masuk yang pertama yaitu parayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa Rani Hatal Langit. Tuhan adalah sumber kebahagiaan utama manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena
Kebahagiaan utama manusia adalah ketika kesadaran Sang Atman yang berada di tubuh manusia sudah setara dengan Brahman. Atas dasar itu, muncullah konsep parayangan yang kita kenal dengan hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa Ranjing Hetala Langit. Sebagai contohnya, kita mengambil sanggah. Sanggah dikenal di Bali sebagai tempat kita untuk bersembahyang, memusatkan pikiran kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Sedangkan di Kalteng terdapat namanya balai. Fungsinya sama dengan sanggah atau pura, sama-sama tempat kita untuk menyembah ide Sang Yang Widiwasa Ranjing Hetala Langit. Masuk poin kedua, yaitu pawongan. Pawongan adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Mengapa hubungan manusia dengan sesama manusia bisa dimaksudkan? Karena adanya pawongan ini diciptakan berdasarkan Hitopedasa Upanishad yang berbunyi Paisudapa Kutumbakan, yang memiliki arti bahwa kita semua ini bersaudara. Atas kesadaran itu muncullah konsep pawongan yang menjadi rasa pendorong solidaritas dan memperkukuh kerukunan kita bersama. Sebagai contohnya, saya mengambil pada saat perayaan Nyepi terdapat upacara melasti. Sebelum kita menuju pantai atau sungai, kita pasti bersama-sama memikul jempana. Dari situ tanpa kita sadari bahwa kita sudah melaksanakan pawongan, yaitu hubungan sesama manusia. Dari pawongan tersebut muncullah rasa solidaritas dan terpupuknya rasa kerukunan antar sesama kerama. Baik, masuk poin yang ketiga, yaitu palemahan. Palemahan adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Sebagai contohnya, saya mengambil saat perayaan Nyepi, yaitu upacara Taur Kesanga. Upacara Taur Kesanga bertujuan untuk membersihkan Buana Agung atau alam semesta. Dan di Kalteng juga ada yang bernama Mapas Lewu. Sebenarnya fungsinya sama seperti Taur Kesanga, yaitu sama-sama membersihkan Buana Agung. Hanya kata saya tadi, penerapannya harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk menjaga keseimbangan alam semesta, kita harus mengimplementasikan ketiga unsur tadi atau ketiga konsep Trihitakarana tadi yang berbunyi parayangan, pawongan, dan palemahan. Ketiga unsur tersebut harus kita laksanakan, harus kita terapkan secara seimbang, secara bersama-sama, sehingga terwujudlah keseimbangan alam semesta. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya tutup Dharma Wacana ini dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.